Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Maharani dari Sekolah MTS Mesra, Kota Pematang Siantar. Bismillah, walhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Yang terhormat Dewan Juri, dan saya hormati guru pendamping, tak lupa peserta lomba yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji dan kasih syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul dalam acara Competition of Man Insan Cendekia tahun 2021. Tak lupa salawat serta salam senantiasa kita junjungkan kepada sanjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, dan selalu kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin, amin, ya rabbal alamin. Dewan Juri, guru pendamping, dan peserta lomba yang berbahagia, perkenankanlah saya pada kesempatan kali ini untuk menyampaikan uraian pidato dengan tema makna kepahlawanan di era milenial. Pahlawan berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti pahlawan, yang berarti orang yang dari dirinya menghasilkan buah yang berkualitas bagi bangsa, negara, dan agama, adalah orang yang menonjol karena keberanian dan pengorbanannya untuk membela kebenaran atau pejuang yang gagah berani. Diharapkan semua manusia Indonesia memiliki jiwa kepahlawanan dan tergerak hatinya untuk berjuang membangun negeri ini dengan kemampuan dan profesi masing-masing. Dewan Juri, guru pendamping, dan peserta lomba yang berbahagia, pahlawan bagi generasi milenial juga dipersepsikan sebagai sebuah aktivitas yang memberi inspirasi dan pengaruh positif bagi masyarakat. Pahlawan bagi milenial adalah suatu tindakan nyata yang memberi manfaat kepada masyarakat. Pahlawan bukan lagi dipahami sebagai sebuah gerakan heroik mengangkat senjata melawan penjajah. Sebuah harian ibu kota pernah mengadakan angket 7 Millennial Heroes untuk menjaring apa yang dianggap masyarakat oleh generasi milenial. 7 kategori pahlawan milenial itu meliputi para figur milenial yang berkarya dalam bidang ekonomi digital, seni budaya, olahraga, pendidikan, sosial, lingkungan, dan kesehatan. Dalam setiap bidang, dipilih 7 orang yang dianggap sebagai pahlawan milenial. Dari 7 kategori kepahlawanan dan figur pahlawan yang terpilih menunjukkan bahwa pahlawan generasi milenial adalah legenda hidup, bukan para tokoh masa lalu yang sudah wafat. Para pahlawan milenial dapat diikuti dalam praktik dan filosofi hidup mereka melalui akun media sosial seperti Instagram, Twitter, dan Facebook. Melalui media sosial, para pahlawan milenial bisa melakukan dialog interaktif secara online, sesuatu yang tidak bisa dilakukan pada pahlawan kemerdekaan yang telah gugur. Generasi milenial akan menjadi fondasi sumber daya manusia Indonesia masa depan. Generasi inilah generasi emas yang akan memimpin Indonesia, mulai dari pemilik kafe, manajer perusahaan, tokoh budaya, politisi, hingga pejabat tinggi negara. Di pundak mereka lah kesejahteraan cita-cita Indonesia menjadi negara maju secara ekonomi. Persoalannya sekarang, bagaimana menciptakan generasi milenial yang siap menghadapi tantangan zaman, tapi juga tetap relevan dan tidak melupakan nilai-nilai kepahlawanan. Pengenalan zaman, pengenalan pahlawan yang penuh glorifikasi dan pemujaan sudah seharusnya diubah menjadi warisan nilai-nilai universal yang relevan dengan tantangan zaman. Agar pahlawan terus relevan dengan generasi milenial, biarkan generasi milenial menciptakan pahlawannya sendiri.
Dengan mengakomodasi persepsi generasi milenial pada pahlawan sesuai dengan zamannya, maka pahlawan tidak hanya menjadi masa lalu dari orang-orang yang sudah wafat, tapi pahlawan juga adalah tokoh masa kini yang akan membawa Indonesia ke depan sebagai bangsa yang sejajar dengan bangsa-bangsa maju lainnya. Dalam konteks kebangsaan, seorang pahlawan yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memperjuangkan kemerdekaan bangsa ini di dalam Al-Quran adalah orang-orang yang berjuang di jalan Allah fisabilillah, seperti yang tercatat pada Quran surah Al-Baqarah ayat 154. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tashkurun. Dan janganlah kalian sekali-kali mengatakan bahwa orang-orang yang berjuang di jalan Allah itu mati, melainkan mereka hidup, tetapi kita tidak merasakan. Sesungguhnya para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan bangsa ini, mereka hidup di sisi Allah dan hidup di hati kita. Sebagai kesimpulan, marilah kita memiliki karakter, sikap yang mencintai, melindungi, serta memperjuangkan untuk kesejahteraan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia di era milenial ini. Saya berharap setiap diri kita memiliki jiwa kepahlawanan demi bangsa Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas kesalahannya. Yang benar datang dari Allah dan yang salah merupakan kealpaan diri kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.